Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Dalam sejarah Islam, ada 3 generasi emas. Mereka adalah para sahabat, pengikutnya, tabi'in, dan yang datang sesudahnya, tabi'ut tabi'in. Bahkan, ketiga kalangan ini menuai pujian dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda, yang terbaik dari kalian adalah orang-orang yang hidup pada zamanku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Keunggulan generasi-generasi tersebut, antara lain, didasari fakta bahwa awal perkembangan studi ilmu-ilmu agama berlangsung pada masa mereka. Termasuk di sana, disiplin ilmu hadis. Dalam hal ini, seorang tokoh yang masyhur adalah Al-Imam Sulaiman bin Al-Ash'ats bin Shidad bin Amr bin Amir Al-Asdi As-Sijistani. Alim tersebut lebih populer dengan nama Imam Abu Dawud. Ia berasal dari keluarga yang dekat dengan kalangan tabi'in dan sahabat Nabi Muhammad. Kakek keduanya, Imran, diketahui pernah berjuang di sisi Ali bin Abi Thalib dalam Perang Siffin. Abu Dawud lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan atau Sistan. Waktu itu, kawasan di Iran bagian timur tersebut berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, yang juga sedang mengalami masa kemasan. Tidak seperti dinasti sebelumnya, Umayyah. Kekhalifahan yang berpusat di Baghdad itu memberi ruang pada orang-orang non-Arab Mawali untuk menikmati mobilitas sosial, baik melalui pendidikan maupun perekrutan birokrasi dan militer. Dengan begitu, tidak sedikit Mawali yang menduduki jabatan penting. Dalam ranah keilmuan, ada banyak pula tokoh non-Arab yang menjadi alim ulama terkemuka. Sebagai seorang Mawali Persia, Abu Dawud merupakan salah satu contohnya. Sejarah mencatat namanya sebagai seorang yang tekun dan cermat dalam meriwayatkan dan mengumpulkan hadis Nabi. Karya monumentalnya, Sunan Abu Dawud, termasuk dalam jajaran kutub as-sitah, yakni 6 kitab hadis yang paling otoritatif. Keandalan kitab tersebut menduduki urutan ketiga setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sejak awal terbit, Sunan Abu Dawud menjadi bahan kajian para pembelajar dan ahli hadis. Hingga kini, buku yang disusun sang ulama Sijistan masih menjadi rujukan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia. Banyak ulama yang hidup sezaman maupun sesudahnya memuji kesalehan dan kecerdasan Abu Dawud. Seperti dinukil dari buku 60 biografi ulama salaf karya Syekh Ahmad Farid, ahli fikih dari abad keempat Hijriah, Abu Bakar Al-Halal, berkata tentang sang muhadis, ia merupakan seorang imam terkemuka dan pionir pada masanya. Abu Dawud juga dihormati karena menguasai banyak hadis Rasulullah berikut dengan makna dan sanad serta ilat-ilatnya. Bahkan, murid Imam Ahmad bin Hanbal itu diakui sebagai seorang pahlawan hadis. Namanya tentu mengingatkan orang-orang pada seorang rasul dari kalangan Bani Israel, Daud alaihissalam. Ibnu Ishaq Sahani berkata, Imam Abu Dawud menempa hadis sebagaimana Nabi Daud menempa besi. An-Naisaburi menambahkan, ia Abu Dawud adalah imam hadis yang tidak ada tandingannya pada masanya. Sementara itu, Ibnu Mamdu menyatakan, orang yang istimewa dalam hafalannya dan terhindar dari kesalahan dalam menelaah hadis ada 4, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Pernyataan tersebut mengomentari para ahli hadis yang karya-karyanya termasuk kutub as-sitah. Al-Hafiz Musa bin Harun berkata, Abu Dawud seolah-olah diciptakan di dunia untuk ilmu hadis dan di akhirat untuk surga, insya Allah. Aku tidak melihat orang yang lebih utama pada masanya melebihi dia. Dikisahkan, seorang sufi yang pernah berguru pada Sufyan ats-Tsauri, Sahal bin Abdullah at-Tustari, meminta izin kepada Abu Dawud untuk membuka mulutnya. Lantas, lidah sang ahli sunnah diciumnya. Sebab, Sahal meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu untuk mengambil hikmah dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari ulama kelahiran Sijistan itu. Sepanjang hayatnya, Abu Dawud sering mengadakan rihlah keilmuan. Dari daerah asalnya, ia berkelana ke berbagai negeri, termasuk Nisapur, Maru, Khurasan, Irak, Hijaz, Mesir, dan Syam.
Perjalanan itu ditempuhnya untuk mengumpulkan hadis dari para ulama. Basrah pada akhirnya menjadi tempatnya menetap hingga tutup usia. Semangatnya dalam mencari ilmu sudah terbentuk sejak dini. Sejak kecil, Abu Daud sudah mencintai belajar dan gemar mendengarkan nasihat. Ia banyak bergaul dengan para alim serta menerima pengajaran dari mereka. Ada puluhan ulama yang pernah menjadi gurunya. Mereka antara lain ialah Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Abu Hatim. Beberapa tokoh yang darinya ia meriwayatkan banyak hadis ialah Abu Salamah at-Tabuzaki, Abul Walid at-Tayalasi, Muhammad bin Kasir al-Abdi, serta Muslim bin Ibrahim. Para rawi lainnya ialah Abu Umar al-Haudi, Abu Taubah al-Halabi, Sulaiman bin Abdirrahman ad-Dimashqi, serta Said bin Sulaiman al-Wasiti. Di samping itu, terdapat Sufwan bin Soleh ad-Dimashqi, Abu Ja'far an-Nukaili, dan Qatan bin Nusair. Adapun murid-murid Abu Daud menjadi penerus perjuangannya dalam mengukuhkan ilmu hadis. Di antara para santrinya ialah Imam Nasai, Imam Turmuzi, Abu Ishaq al-Marwazi, dan Ibnu Munsir. Selain itu, ada Abu Ali Muhammad al-Lurlu, Abu Usama Muhammad ar-Ruwas, serta Abu Amr Ahmad al-Basri. Mereka semua merupakan perawi kitab Sunan Abu Daud. Yang juga menjadi muridnya ialah Abu Bakar, yakni putranya sendiri. Hingga wafatnya, Abu Daud mempunyai cukup banyak karya. Tidak hanya Sunan, ada pula An-Nasik wa Al-Mansuk, Fadailul Amal, As-Suhud, Dalailun Nubuwah, Ibtidaul Wahyu, Ahbarul Khawarij, dan Ar-Radala al-Qadar. Yang terakhir itu dirawikan oleh seorang muridnya, Abu Abdillah Muhammad al-Bashari. Santrinya yang lain, Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman an-Najjar, menjadi perawi An-Nasik. Karya lainnya dari Abu Daud ialah Al-Masail, yang berisi uraian tentang berbagai permasalahan yang sang penulis tidak sependapat dengan gurunya, Imam Hambali. Sejumlah ulama yang hidup sezaman atau sesudahnya meneliti Sunan Abu Daud. Mereka menghasilkan buku-buku yang menjadi penjelas atau syarah atas kitab fenomenal tersebut. Sebagai contoh, Al-Khattabi yang membuat Ma'alim as-Sunan. Adapun syarah yang paling terkenal dan kerap beredar luas ialah Aun al-Mabud Syarh Sunan Abu Daud. Itu merupakan karya Abu At-Tayyib Muhammad bin Syamsul Haq. Di samping itu, yang tak kalah populer ialah pensyarahan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan judul Aunul Mabud. Ulama kelahiran Damaskus itu berkata, di dalamnya Sunan Abu Daud ada banyak pembahasan yang bisa menjadi hukum di antara ahli syariat. Maka, kepadanya hendaklah para musyanif penyusun hadis untuk kepentingan fikih mengambil hukum. Kepadanya, para muhakik hendaklah merasa rida. Sebab, sungguh ia, Abu Daud telah mengumpulkan sejumlah hadis ahkam dan menyusunnya dengan sangat bagus, mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Abu Daud menyusun sunan dengan secara khusus ditujukan kepada gurunya, Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali kemudian memuji karyanya itu. Dai kelahiran Sijistan itu memang banyak terpengaruh oleh sang faqih dalam menyusun metode untuk studi ilmu hadis.